Kebajikan. Yang terhormat, Ketua Stiba SI Jakarta, Bapak Mukhlasul Fasik MPD. Yang saya hormati, Bapak Suwender MPD selaku pembicara pertama, dan Ibu Julianta Sitepu MPD selaku moderator, serta perwakilan dari Satgas PPKPT, Anita Septiani. Saya ucapkan selamat datang kepada semua hadirin pada acara webinar Ngabuburit Ramadan, Let's Prevent and Protect Our Campus from Violence. Sebelum memulai acara siang hari ini, hendaknya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kehendaknya hari ini, Minggu 2 Maret 2025, kita dapat mengikuti acara webinar. Perkenalkan, saya Dini Casrida selaku MC pada webinar kali ini. Sebelum memulai acara, saya akan memberikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, opening yang saat ini berlangsung. Yang kedua, opening klimaks oleh Ketua Stiba IC Jakarta, Bapak Mukhlasul Fasik MPD. Ketiga, sesi presentasi yang akan dipimpin oleh Ibu Julianta Sitepu MPD selaku moderator. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang kelima, penutup dan kesimpulan. Namun, sebelum kita memasuki ke acara inti, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa aturan selama webinar ini berlangsung. 1. Gunakan nama lengkap saat bergabung di Zoom Room, berpakaian yang rapih dan sopan. 2. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon atau di-mute saat kegiatan webinar berlangsung. 3. Peserta wajib hadir dan mengisi absensi. Link absensi akan diberikan pada chat box Zoom. Pastikan mengisi nama yang benar dan lengkap. Boleh menyertakan gelar jika perlu untuk keperluan e-sertifikat. Ketika seminar daring berlangsung, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber, dipandu oleh moderator yang memiliki hak penuh untuk mengatur webinar ini. Materi webinar akan diberikan setelah kegiatan. Untuk e-sertifikat akan kami kirim paling lambat H+3 di WA Group setelah pelaksanaan seminar daring dengan memberikan link Google Drive untuk segera di-download. Acara selanjutnya adalah opening klimaks dari Ketua Stiba IC Jakarta. Izinkan saya mengundang Bapak Mukhlasul Fasik MPD selaku Ketua Kampus Stiba IC Jakarta. Kepada Bapak Mukhlasul Fasik MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, tes suara terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber yang sudah berkenan hadir ya, dan yang kami hormati tenaga kependidikan serta mahasiswa dan mahasiswi, dan yang kami hormati seluruh peserta webinar yang kami banggakan. Salam hormat dari kami, pimpinan Stiba IC Jakarta. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan yang sangat penting pada siang atau menjelang sore pada hari ini, yaitu webinar Ngabuburit Ramadan bersama Satgas PPKPT Stiba IC Jakarta. Perlu kami ketahui juga atau diketahui bersama ya, Satgas PKPT ini adalah bentukan dari Satgas sebelumnya yaitu PPKS ya. Sebagai institusi pendidikan, Stiba IC Jakarta memiliki tanggung jawab yang sangat besar ya dalam menciptakan lingkungan akademik yang aman, nyaman dan juga bebas dari segala kekerasan.
Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan juga Penanganan Kekerasan ini adalah wujud nyata atau dari komitmen kami Setibais Jakarta dalam mencegah serta menangani kasus-kasus kekerasan yang possibility-nya mungkin akan timbul atau terjadi di lingkungan kampus. Naudzubillah min dzalik ya, semoga tidak ada. Webinar ini menjadi bagian dari upaya edukasi ya, dan juga sosialisasi agar seluruh sivitas akademika, baik itu Bapak Ibu dosen, pimpinan, mahasiswa, pihak security ya, atau yang berada di kantin, satpam dan lain sebagainya, memiliki pemahaman ya akan lebih tentang pentingnya mencegah kekerasan, bagaimana memahami dan juga mekanisme pelaporannya, serta berkontribusi ya dalam menciptakan budaya akademik yang lebih inklusif dan juga berkeadilan. Saya berharap melalui webinar pada siang menjelang sore hari ini dan juga paparan dari para narasumber dapat memberikan gambaran atau wawasan yang lebih luas ya, dan juga menemukan langkah-langkah yang konkret dalam pemahaman kita mengimplementasikan kebijakan dan juga informasi terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus kita Setibais Jakarta. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada seluruh panitia ya, dari mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen serta narasumber yang bersedia hadir ya dalam kegiatan pada siang hari ini berikan ya, dalam konteks di sini adalah memberikan waktu yang luas kepada kami untuk memberikan paparan yang istimewa kepada teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen. Semoga webinar pada siang menjelang sore ini berjalan lancar dan juga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dari saya kira cukup, karena esensinya adalah paparan itu sendiri. Saya yakin kita sudah menanti-nanti ya informasi yang gurih renyah dari Pak Suhendar sebagai pemateri pertama dan juga Kak Anita dari pemateri kedua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kegiatan ini resmi kami buka. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mukhlasul Fasik MPD atas opening yang telah diberikan. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan memasuki acara utama kita, yaitu pemaparan dari Bapak Suhendar MPD. Selanjutnya, acara inti akan diserahkan kepada moderator, Ibu Julianta Sitepu MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Mukhlasul Fasih MPD sebagai pimpinan Setibais Jakarta. Yang terhormat para pemateri Bapak Suhendar MPD. Sekalian saya memperkenalkan kedua pemateri tersebut ya. Bapak Suhendar MPD, latar belakang pendidikan beliau adalah S2 Bahasa Inggris. Saat ini menjadi salah satu dosen tetap Setibais Jakarta. Beliau sebagai Ketua Satgas PPKPT sekaligus Ketua LPM di Setibais Jakarta. Dan selanjutnya pemateri kedua kita adalah Saudari Anita Septiani. Latar belakang pendidikan beliau S1 di Setibais Jakarta, sekaligus sebagai anggota Satgas PPKPT dan juga Ketua BEM Setibais Jakarta. Dan selanjutnya yang saya hormati para dosen, staf akademik, serta seluruh peserta seminar yang telah hadir dalam ruangan Zoom ini. Puji syukur kita panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam seminar pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Sebagai bagian dari upaya menciptakan kampus yang aman dan nyaman bagi seluruh sivitas akademika, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Oleh karena itu, seminar ini menjadi forum penting untuk memahami peran Satuan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, Satgas PPKPT, dalam mewujudkan lingkungan akademik yang lebih baik.
pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan Bapak Suhendar MPD dan Saudari Anita Septiani dengan tema Let's Prevent and Protect Our Campus from Violences. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan tata tertib seminar online ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan beberapa aturan dalam seminar ini. Pertama, mohon peserta menonaktifkan mikrofon selama sesi pemaparan berlangsung untuk menghindari gangguan suara. Yang kedua, jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat atau gunakan fitur raise hand saat sesi diskusi dibuka. Kemudian yang ketiga, seminar ini akan direkam sebagai dokumentasi. Jika ada yang keberatan, harap menginformasikan kepada panitia. Dan yang terakhir, keempat, kami harap semua peserta dapat mengikuti seminar dengan baik dan menjaga etika dalam diskusi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan pemaparan dari Bapak Suhendar MPD. Kepada Bapak Suhendar, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Juli. Suara saya bisa terdengar dengan jelas dari Sudah, Pak. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, Muhammadur Rasulillah, wala alihi wa sahbihi wa man. Yang saya hormati Ketua Stiba IC Bapak Mukhlasul Falih, Mukhlasul Fasih MPD. Yang saya hormati teman-teman dosen, Ibu Juli, Pak Muslim, Ibu Eni, Pak Budiarto, dan juga yang saya cintai dan saya banggakan, teman-teman Ketua Satgas PPKPT, Stiba IC, dan juga teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari Ahad yang penuh berkah dan rahmat ini, kita sama-sama dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, untuk sama-sama kita bisa melaksanakan ngabuburit Ramadan, ya, sekaligus kita melaksanakan seminar secara virtual. Let's prevent our campus from any violences. Mudah-mudahan ya, I'm very happy to join this afternoon. Hopefully this wonderful and amazing moment can bring us into great success and then happiness, also useful and also beneficial our future life. Mudah-mudahan kebersamaan kita, perjumpaan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan ini merupakan momen terindah saya bisa berjumpa dan bisa berkomunikasi dengan teman-teman mahasiswa, ya, dengan teman-teman dosen dan juga dengan Sivitas Akademika Stiba IC. Ini momen langka tentunya, ya, kita setahun sekali di bulan Ramadan ini, ya. Mudah-mudahan dengan perjumpaan ini bisa ditingkatkan dengan nanti perjumpaan untuk dapat THR kan gitu ya. Jadi ini kan berdoa kan boleh-boleh saja. Nah, di kesempatan ini saya akan menyampaikan satu paparan materi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus, ya. Baik, untuk itu mohon izin saya menyampaikan pantun, ya, buah manggis, buah duren. Ternyata peserta ini manis dan keren-keren gitu ya. Ya, nggak ada cakepnya ya. Oke. Izinkan saya men-share materi sebut dari screen. Apakah sudah terlihat? Bagaimana? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, baik. Ya.
Berawal dari amanah undang-undang ya bahwa kita sebagai pejuang mutu pendidikan, terutama di bidang pendidikan ini diberikan satu amanah pendidikan tentang kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Jadi ini tentu saja sangat signifikan dan strategis bahwa sebagai lembaga pendidikan ini yang akan mengusung ya para pendidik, para lulusan atau peserta didik ini untuk menjadi penerus bangsa sehingga memiliki karakter, kemudian memiliki akhlak yang mulia, kemudian dia memiliki kompetensi, kemudian juga kecerdasan, sehat, dan juga tentu saja beriman dan bertakwa dan memberikan kontribusi yang signifikan untuk membangun bangsa dan negara ke depan gitu. Maka kalau dengan demikian bagaimana menciptakan lingkungan sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Ketua dan juga oleh moderator, kita berkewajiban untuk menciptakan suasana yang kondusif, betul-betul yang nyaman buat peserta didik agar dapat mendapatkan prestasi yang terbaik ya, sehingga nanti proses belajar mengajar itu berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan nasional Sikdisnas ini juga bisa tercapai. Oleh karena itu, salah satu hambatan yang perlu kita coba bangun bersama adalah bagaimana kampus ini terhindar dari berbagai bentuk kekerasan-kekerasan. Nah, dengan demikian, ini pun juga menjadi fenomena yang menjadi concern kita bahwa pada hari ini begitu banyak fenomena-fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan mencemaskan ya di masyarakat kita, terutama saja mungkin di lingkungan kampus. Umpamanya di sini terjadi satu fenomena yang sangat tidak sangat tidak baik ya adanya kekerasan di kampus begitu. Sehingga juga ada berbagai fenomena yang betul-betul menjadi kita prihatin ya, sampai ada calon dokter gitu kan, dokter spesialis yang merasa depresi dan juga betul-betul terpojokan sehingga berusaha untuk bunuh diri begitu kan. Ini salah satu kabar yang betul-betul ya sangat memilukan ya sebetulnya. Kemudian juga terjadi kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi begitu. Kemudian juga terjadi satu tindakan-tindakan perundungan atau bullying ada di sekitar banyak kampus begitu ya. Kemudian juga terjadi satu fenomena yang juga betul-betul sangat miris ya kalau kita perhatikan dan juga sangat sedih. Beberapa terjadi satu keadaan yang membuat suasana menjadi tidak toleransi terhadap keberagaman gitu ya. Padahal sebenarnya keberagaman itu adalah sesuatu yang indah, bisa kita kolaborasikan, bisa kita desain menjadi sesuatu mozaik-mozaik keberhasilan ke depan ya. Karena dengan beragam kehidupan, dengan berbagai potensi-potensi dan sumber daya yang ada, maka seluruh sumber daya itu bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih positif dan juga lebih lebih bermanfaat ya dan berkah gitu ya. Dan kemudian juga ada tindakan-tindakan yang meningkat dalam tingkat diskriminasi gitu kan bagi disabilitas. Nah, ini keadaan-keadaan ini, fenomena-fenomena ini tentu saja menjadi perhatian kita baik dalam di bidang pendidikan ya yang tentu harus mengedukasi masyarakat secara tuntas, begitupun juga pemerintah sebagai sebagai pemberi kebijakan ya dan juga pembentukan undang-undang gitu, dan sampai di tengah disorot oleh juga badan dunia ya gitu, karena dunia pun berkepentingan bagaimana untuk menciptakan skema Sustainable Development Goals gitu ya. Jadi ini Sustainable Development Goals ini salah satunya yang menjadi concernnya adalah bagaimana mengurangi segala bentuk kekerasan gitu. Jadi memang apapun adanya, konsep kita sebagai rahmatan lil alamin, bagaimana kita membuat suasana yang kondusif, selalu membuat how to be successful and then how to be useful gitu ya. Kalau hanya sekedar sukses saja begitu kan, kalau tidak diiringi dengan useful begitu, tidak bermanfaat, itu kan belum tuntas gitu. Jadi kebermanfaatan itu tentu saja harus ditunjang dengan berbagai sumber daya. Sumber daya itu adalah salah satunya lingkungan kampus yang nyaman, kemudian juga di situ ada stakeholder yang betul-betul juga betul-betul mensupport begitu ya, orang tua, siswa, mahasiswa, kemudian juga lingkungan yang betul-betul kondusif sehingga betul-betul proses belajar mengajar ini bisa menciptakan, bisa mendesain, bahkan bisa memproduk gitu katakanlah ya, memproduk bisa menggenerasi generasi yang terbaik ke depan sehingga nanti bukan hal yang mustahil kalau nanti generasi emas ya kan, kemudian juga
ke depan itu akan bisa tercapai ketika ditunjang dengan sumber daya dan juga suasana yang kondusif dalam pendidikan. Nah, ini pun juga disikapi oleh dunia ya, dalam badan dunia ini, seluruh dunia bahkan seluruh negara di muka bumi ini barangkali begitu ya kalau saya sampaikan, tidak betul-betul tidak memberikan satu ruang tentang segala bentuk kekerasan dan penyiksaan. Jadi intimidasi, kejoliman gitu ya, sesuatu yang membuat orang itu tidak berdaya, terpojokan begitu, bahkan mengancam fisik, jiwa, kemudian juga nyawa gitu kan dari korban ini, dimanapun dan dimanapun dan juga dalam keadaan apapun itu tidak dibenarkan begitu ya. Maka ini menjadi concern dari dunia kan gitu. Maka dengan demikian amanah undang-undang ini dengan Permen ya, Permendikbudristek nomor 30 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan ini coba dibuat sebuah undang-undang yang intinya bagaimana dalam sivitas akademika, baik itu dosen, mahasiswa, kemudian tendik ya, serta juga warga kampus semuanya itu betul-betul bisa berada pada situasi yang nyaman, situasi yang betul-betul terlindungi ya, bahkan kondusif untuk belajar salah satunya dari bagaimana tindakan-tindakan yang tidak elok, yaitu tindakan kekerasan seksual ya. Karena ini mungkin yang relatif ya, relatif kalau kita lihat bagaimana di pemberitaan-pemberitaan, ini merupakan satu delik ya, satu delik kriminal yang relatif sering terjadi itu, terutama di lingkungan kampus. Nah, kemudian juga lokasi kegiatan di kampus dan ini dibuat sebuah pencegahan gitu kan, pencegahan bagaimana di institusi itu pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas itu semuanya ya dirujuk dalam sebuah kurikulum, kemudian dibuat juga dalam sebuah apa namanya penjaminan mutu seperti itu, sehingga hal-hal yang bersifat destruktif ya, yang menghambat terciptanya satu kegiatan belajar mengajar yang betul-betul tuntas dan profesional itu harus dihindari dengan adanya hal-hal yang tidak kondusif ya dengan adanya kekerasan seksual. Maka dengan demikian, andaikan ya naudzubillah sudah terjadi umpamanya satu tindakan pelanggaran kekerasan seksual gitu kan, maka tentu saja kita sebagai pihak yang punya kepentingan dalam bidang mengedukasi masyarakat ya, mengedukasi bangsa begitu, kita berkepentingan untuk bagaimana memberikan penanganan. Nah, penanganan itu juga kita harus bersikap adil gitu kan. Penanganan terhadap korban pun penanganan terhadap terlapor ya gitu kan atau pelaku. Karena sama-sama kita harus lindungi dengan human right itu kita harus betul-betul posisikan bahwa agar problemnya gitu kan bisa kita tangani dengan baik, kemudian juga tidak menimbulkan efek keberlanjutan yang lebih apa namanya yang lebih tidak kita inginkan gitu ya, sehingga betul-betul harus ditangani. Maka dengan demikian kita sebagai pendidik kemudian juga nanti teman-teman di Satgas itu memiliki posisi yang strategis dan mungkin kalau saya coba istilahkan yang mulia ya dalam pengertian sama-sama berniat untuk menjadikan pribadi kita pribadi yang baik gitu ya. Karena kalau kita sudah menciptakan suasana yang baik, insya Allah nanti akan mendapatkan energi positif menjadi baik gitu ya. Karena kebaikan sebetulnya datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan baik itulah kita menjadi progresif, mendapatkan banyak memberikan banyak akses, kita memiliki sumber daya. Jadi kita akan memiliki sumber daya, punya banyak akses, punya prestasi karena ketika dibingkai dengan karakter baik ini gitu ya. Kalau karakter baik ini sudah kita miliki, kedekatan kita dengan Tuhan, punya kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kemudian kita bingkai dengan semuanya itu, salah satunya dengan kita menjauhi hal-hal yang menjerumuskan kita pada tadi kekerasan seksual, maka ini diperlukan satu sikap yang betul-betul terintegritas semuanya ya dari lingkungan kampus, dari mahasiswa, dari dosen gitu kan. Semua menciptakan suasana atmosfer yang betul-betul mensupport terjadinya sebuah kesejukan, kedamaian gitu kan dalam konteks kita belajar yang baik gitu kan. Bagaimana kita untuk menuntut ilmu dengan baik agar kita ketika kita mendapatkan ilmu yang baik maka kita akan ditinggikan derajat kita gitu kan. Siapapun yang memiliki ilmu yang baik maka dia akan mendapatkan derajat yang lebih tinggi baik itu di depan Allah, baik di depan manusia maupun di depan Allah. Ini harus kita jaga gitu kan. Nah, dengan itu dengan adanya satu laporan bahkan ini di sini disampaikan sampai 310 laporan gitu kan kekerasan baik itu kekerasan seksual, kemudian perundungan atau bullying ya, kemudian intoleransi gitu kan. Nah, ini diskemakan, diskenariokan dalam satu follow up gitu ya, satu tanggung jawab. Nah, maka ini
hasil konsultasi publik itu tidak hanya terbatas pada seksual saja gitu ya. Jadi di sini dengan 99 pemangku kepentingan stakeholder gitu dipetakan gitu kan, dipetakan, di follow up, kemudian ditangani secara serius, secara profesional, dengan sungguh-sungguh, dan juga dielaborasi. Sesungguhnya kekerasan itu bukan hanya kekerasan seksual gitu ya. Bukan hanya kekerasan seksual, tapi juga kekerasan fisik, kemudian psikis gitu, kemudian intoleransi, dan juga diskriminasi dan kebijakan yang mengandung kekerasan. Jadi betapa banyak kekerasan-kekerasan yang ada, atau delik-delik ya, atau mungkin katakanlah ada potensi-potensi ketidakkondusifan yang terjadi di lingkungan kampus itu perlu dielaborasi, perlu diketahui, perlu dideteksi gitu lebih dini, sehingga tidak akan terjadi satu hal yang tidak kita inginkan, akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, sehingga akan fatal akibatnya, dan mengakibatkan tujuan pendidikan kita yang mulia itu mencerdaskan kehidupan bangsa yang memiliki karakter, yang kemudian yang memiliki akhlak mulia, dan juga ya tentunya iman bertakwa ya, kemudian cerdas, kemudian juga memiliki kontribusi, bukan hanya cerdas secara materi, tapi juga cerdas secara spiritual dan intelektual. Ini kan menjadi menjadi sangat urgen untuk kita betul-betul tangani bersama. Nah, maka dengan demikian dari satuan PPKS itu satuan tugas memiliki posisi yang sangat strategis, memiliki peran yang sangat, saya mungkin bahasakannya sangat mulia, gitu ya. Mudah-mudahan doa juga, karena insya Allah karena kita berniat untuk baik, ya kan, menjaga sesuatu agar menjadi baik, tentu saja adalah kita akan bertemu dengan yang maha baik ya, dengan Tuhan. Tuhan akan berikan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Kehidupan kita sesungguhnya mencari rahmat dan karunia kan gitu. Rahmatilah kasih sayang Tuhan. Ketika kita mendapatkan kasih sayang Tuhan, kita di mana kita ada kebaikan di situ, di mana kita diberikan satu kesabaran, ketabahan, bahkan memiliki kekuatan untuk senantiasa kekuatan dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang memberikan manfaat ya, sehingga kita memiliki kebermanfaatan luar biasa. Kalau dalam bahasa saya mohon izin mengkuat satu hadis itu kan, khairunas anfa'hum linas gitu. Sebaik-baik manusia itu adalah bagaimana bermanfaat bagi orang lain kan itu ya. Jadi bagaimana kita bisa bermanfaat kalau kita juga masih belum betul-betul membangun diri kita menjadi pribadi yang betul-betul baik gitu ya. Nah, maka mulai dari praktek baik ini, praktek baik kita gunakan. Maka nanti diadakan penghubung itu kan, sehingga apa namanya, satuan petugas itu menjadi penghubung antar 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 perguruan tinggi, kemudian juga antar pimpinan begitu ya, antar stakeholder, bagaimana mengkomunikasikan, mengkolaborasikan, kemudian juga memikirkan secara bersama-sama tentang isu PPKS ini. Kemudian juga memberikan kampanye-kampanye aktif gitu kan. Bagaimana kita satuan tugas itu secara aktif melakukan kampanye pencegahan kekerasan seksual. Jadi alhamdulillah di kita di Setiba ini kita juga sudah buat apa? Sudah kita buat fakta integritas itu luar biasa ya. Kemudian kita juga udah buat apa namanya, bikin banner-banner gitu kan, bikin selebaran-selebaran gitu kan, yang membuatkan bahwa isu kekerasan seksual ini harus betul kita jaga, harus betul kita apa cegah sedini mungkin gitu kan. Maka dengan kolaborasi dan juga satu semangat ya, spirit untuk kita betul-betul menciptakan lingkungan kampus yang kondusif ya, dan juga terhindar daripada kekerasan seksual, ini merupakan satu apa namanya, sebuah ide sebuah visi misi kita, salah satu visi misi kita menciptakan suasana belajar yang baik. Kemudian juga kita melakukan advokasi gitu kan, agar bagaimana ini materi tentang isu kekerasan seksual bisa juga kita kolaborasikan, bisa juga kita integrasikan dalam sebuah kurikulum, dalam sebuah program, dalam sebuah kegiatan-kegiatan, yang sehingga di situ menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari semua kegiatan di kampus gitu ya. Nah, karena ini juga namanya kekerasan gitu ya, kekerasan itu baik itu yang seksual ataupun tadi kekerasan fisik, psikis, kemudian perundungan, ini akan di mana saja akan terjadi gitu, berpotensi terjadi gitu ya, berpotensi terjadi. Ketika situ ada kegiatan dan di situ melingkupi beberapa orang, maka secara otomatis potensi untuk terjadi kekerasan itu akan terjadi. Kemudian juga mendorong kajian-kajian, diperlukan ini satu apa namanya, melakukan pengembangan kajian-kajian pelatihan gitu kan, kemudian isu dan sebagainya. Ini perlu juga disampaikan, ya kan, jangan sampai nanti mungkin kelompok yang marginal, kemudian juga bagaimana tentang isu gender, tentang human right, itu juga betul-betul disampaikan,
kelompok yang apa namanya terjolimi, kelompok yang memang juga mungkin mendapatkan uh, perlindungan sehingga terjadi diskriminasi dan terjadi imbalance gitu. Tidak terjadi satu keseimbangan dalam sebuah komunitas bermasyarakat yang beradab gitu ya. Nah, ini tidak terjadi demikian karena kita menghendaki bagaimana kajian-kajian atau baik itu advokasi, kampanye dan seterusnya itu bagaimana melakukan sebuah kerjasama yang betul-betul sinergis gitu ya, kerjasama yang betul-betul apa namanya memberikan satu energi positif ya dalam rangka kita memberikan edukasi dan juga memberikan sebuah perlindungan dan juga pencegahan terhadap kekerasan gitu ya. Nah itu kemudian juga dengan berjalannya waktu amanat undang-undang ini coba di apa namanya disempurnakan, coba di apa namanya ya coba di follow up begitu ya, coba di follow up, kemudian ditangani dengan serius dan profesional sehingga terjadi pencegahan, kemudian juga bagaimana cara menanganinya dan juga bagaimana cakupan-cakupan dalam jenis kekerasan itu sehingga apa namanya di 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 apa namanya difokuskan gitu ya, ditindaklanjuti dengan amanah Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2004 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Jadi PPKPT ya. Kalau sebelumnya hanya kekerasan seksual gitu kan, kemudian dipaparkan, kemudian diperluas begitu ya. Bahkan apa namanya disempurnakan begitulah kira-kira menjadi apa namanya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, betul ya. Maka muncullah di sini Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024. Nah, maka dengan adanya Undang-Undang 2024 ini uh, terjadi sebuah apa namanya perubahan secara signifikan ya. Kalau di tahun Permen Distribusi tahun nomor 30 2001 tentang penanganan pencegahan kekerasan seksual ini menjadi apa namanya disempurnakan dengan Permendikbud Ristek 55 2004 yang asalnya terbatas hanya terhadap kekerasan seksual dielaborasi kemudian juga diperluas menjadi 6 bentuk kekerasan gitu ya. Jadi ada 6 bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, kemudian diskriminasi dan intoleransi, dan juga kebijakan yang mengandung kekerasan, begitu kan. Kemudian juga pembentukan satuan tugas melalui mekanisme yang panjang dengan pembentukan administrasi. Jadi di Undang-Undang 30 ya, Undang-Undang Permendik 30 itu yang hanya menjelaskan tentang kekerasan seksual, di situ mekanismenya begitu panjang, begitu ya, begitu panjang, prosedurnya begitu panjang. Kemudian dengan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2004 ini, maka menjadi penyederhanaan betul-betul fokus pada mempertegas hak dan kedudukan satuan tugas dalam struktural organisasi dan tata kelola PT. Maka dengan demikian, teman-teman yang terlibat dalam satuan tugas ya satuan tugas PPK PT ini betul-betul memiliki hak dan kedudukan yang jelas ya, dan dia berada di bawah apa namanya perguruan tinggi gitu ya. Tata kelolanya berada di bawah perguruan tinggi, memiliki posisi yang sangat strategis, posisi yang sangat betul-betul signifikan dalam rangka kita membangun kemudian mensukseskan ya, mensukseskan pencegahan terjadinya kekerasan. How to prevent any violences yes committed in the university. Nah, maka ini sangat perlu. Oleh karena itu uh, ada penyimpangan. Kalau sebelumnya belum mengatur masalah mekanisme, kemudian di dalam Permendikbud Nomor 55 2004 ini sudah diatur mekanisme cakupan penanganan kasus yang melibatkan lebih dari satu perguruan tinggi. Jadi sudah ada link ya dengan perguruan tinggi yang lain. Yang terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Kemudian juga mekanisme rujukan ya kan yang berhubungan dengan Tridharma perguruan tinggi itu juga ditambahkan dengan mengatur mekanisme rujukan kasus kesalahan yang tidak terkait pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, tapi juga tentang disiplin pegawai ya. Disiplin pegawai, disiplin humas ya yang berhubungan dengan kegiatan yang ada di kampus ya, sehingga semuanya terlibat gitu kan, semua terlibat baik itu internal eksternal itu semua terlibat agar betul-betul penanganan pencegahan apa namanya kekerasan seksual atau kekerasan di lingkungan perguruan tinggi betul-betul zero gitu ya, mudah-mudahan bisa zero begitu ya,
Ya meskipun itu juga mungkin ya mustahil ya kalau sampai zero, tapi paling tidak potensi-potensinya ada, tapi bisa kita tangani dengan sedini mungkin, bisa kita tangani dengan betul-betul apa berangkat dari kebersamaan kita dan juga kesadaran kita bersama gitu ya untuk menciptakan itu. Nah, eh, dengan adanya Permendikbud apa namanya permen ya permen eh, Budristek 5524 ini gitu kan. Kekerasan itu dielaborasi menjadi 6 kekerasan tadi. Kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, ini bentuk-bentuk kekerasan ini bisa dilakukan dengan dua, ya kan? Bisa itu secara langsung maupun tidak langsung. Atau bisa mulai media-media ya, media elektronika, cyber, media-media yang sifatnya betul-betul terjadi sebuah intimidasi, penjoliman, kemudian sebuah apa bullying atau sikap-sikap yang tidak beretika begitu ya. Sesuatu yang sifatnya merusak tatanan kehidupan gitu kan, membuat sebuah hal yang troublemaker begitu kan, membuat sesuatu yang membuat kerusakan-kerusakan dan membuat aniaya di masyarakat ya. Ini maka dikategorikan sebagai minimal 6 kekerasan yang coba dijabarkan dalam amanat undang-undang Permendikbudristek nomor 55/24 ini ya. Nah, apa itu kekerasan fisik di sini? Kekerasan fisik itu berupa dilakukan dengan kontak fisik ya, baik itu menggunakan alat ataupun alat bantu ya ataupun tanpa alat. Jadi betul-betul mungkin di situ apa ada semacam nanti akan dijabarkan di dalam buklet ya. Dalam buklet, nah ini saya perjelas aja. Jadi di sini apa aja yang berupa kekerasan fisik, bisa itu mungkin pemukulan, bisa juga itu tawuran, bisa juga dalam konteks apa namanya intimidasi, kemudian pemukulan dan seterusnya, sehingga menimbulkan satu penderitaan kepada korban, begitu kan, sehingga terjadi sebuah apa namanya eh, kesakitan atau mungkin kondisi yang betul-betul si penderita menjadi pingsan atau menjadi apa namanya tidak sadarkan diri gitu ya. Gitu, ketakutan, kecemasan. Kemudian kekerasan psikis ini dilakukan tanpa kontak fisik, yaitu merendahkan, menghina, menakut-nakuti, membuat perasaan tidak nyaman, apa ya, memfitnah barangkali gitu ya, atau mengolok-olok, mengejek, apa namanya di situ, merendahkan begitu. Nah, ini juga sesuatu yang merupakan kekerasan psikis gitu kan. Nah, pun termasuk dalam bercanda ya. Ini memang ada satu hal nih ya yang sangat menarik nih ya. Kadang-kadang kita bercanda itu dengan niatnya bercanda, tapi juga harus hati-hati gitu. Kalau nanti ranah masuk ke ranah itu kepada kekerasan psikis ya, bercanda dengan menyebut nama orang dengan tidak baik begitu, saya mohon izin gitu ya, saya dalam hidup gitu kan, tidak pernah dan insya Allah tidak akan pernah bercanda dengan menghina nama orang gitu ya, atau dengan gambar-gambar apa, saya tidak pernah memberikan share kepada siapapun gambar-gambar yang mendeklarasikan apa namanya kemuliaan manusia gitu. Tuhan yang Maha Kuasa aja memuliakan manusia, bahkan uh, kreatif apa namanya bahkan pencipta atau makhluk terbaik di muka bumi ini adalah manusia. Maka saya tidak pernah memberikan sebuah atau berupaya untuk tidak apa ya memberikan sebuah presiden buruk kepada manusia gitu. Karena Tuhan sendiri memberikan kemuliaan untuk manusia. Itu bercanda apapun tidak boleh dengan memberikan menghina gitu ya. Ataupun juga statement-statement yang menghina. Kita tahu paham gitu. Itu sesungguhnya itu untuk bagaimana kita mencarikan suasana. Tapi sesungguhnya secara nilai gitu kan. Sebaiknya kita yang memiliki di bidang edukasi coba bercanda yang memiliki edukasi gitu ya. Jangan sampai bercanda dengan merendahkan itu kan, atau memanggil seseorang dengan kata-kata atau nama panggilan yang tidak sepantasnya gitu ya. Nah itu ya, jadi perlu dihindari oleh kita yaitu bagaimana kata-kata melangkauti bahkan juga doa-doa ya gitu kan, doa-doa yang bercanda itu doa-doa yang tidak baik begitu ya. Membuat kata-kata umpamanya kata-kata yang tidak baik ya, sehingga apa ya sehingga terkesan itu merendahkan derajat dan harkat marwah sebagai manusia gitu ya. Meskipun mungkin dalam konteks komedi gitu quote and quote masih bisa ditoleransi, dalam konteks itu sama-sama sepakat untuk entertainment gitu ya. Itu. Nah, kemudian perilaku kekerasan fisik itu juga harus dilakukan secara kalau berulang-ulang gitu kan juga masuk termasuk kategori perundungan, bullying gitu ya. Bagaimana mendera, bagaimana memberikan satu ancaman, kemudian memberikan satu sikap gitu kan, sikap yang tidak bersahabat begitu ya. Kemudian memberikan sebuah apa namanya di situ
ya mungkin pressure-pressure gitu ya, pressure-pressure kepada siapapun gitu. Itu dalam konteks untuk baik itu mungkin untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan begitu ya, di pressure begitu sehingga apa namanya korban ini tidak lagi memiliki sesuatu hak ya untuk bisa berpendapat gitu kan. Hanya hak untuk bagaimana menikmati keindahan hidup ini karena tadi diintimidasi dan kemudian di pressure dibatasi gitu kan kehidupannya dengan sebuah ancaman. Kemudian juga kekerasan seksual di sini Nane. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu adalah merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang objek ini ya, tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang. Jadi ini mungkin dibatasi di sini tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Menyerang bagian-bagian tubuh, kemudian reproduksi seseorang ini termasuk kepada kekerasan seksual. Nah, bahkan dalam sebuah pendapat ya, ketika nanti ada seorang katakanlah seorang mahasiswa begitu, kemudian menggoda seorang mahasiswi gitu ya. Ketika mahasiswa lewat, namanya kemudian kita bilang cewek ya kan, godain kita dong gitu ya, atau cewek manis gitu kan, Eh, sini dong gitu kan. Kalau konteks itu adalah sesuatu yang bersifatnya merendahkan gitu ya, ataupun betul-betul tadi ya, meskipun tidak langsung secara menyerang ke tubuh ya, itu termasuk kategorinya adalah pelecehan seksual ya. Jadi apapun yang diarahkan kepada merendahkan gender gitu ya, merendahkan gender dalam konteks statement apapun di situ, bahkan membeda-bedakan bahwa pada di situ kan ketika kita memberikan sebuah katakanlah ejekan atau mungkin candaan begitu kan mungkin dalam konteks di situ bahwa ada superior dan inferior gitu. Nah, ini yang jadi kata superior dan inferior ini yang tidak kita di hadapan Tuhan sama gitu ya sebagai hamba Allah, sebagai hamba Tuhan gitu kan. Nah, dengan hamba Tuhan ini semuanya memiliki uh, equilibrium ya, memiliki derajat yang sama begitu. Tidak ada lagi di situ superior inferior kecuali mungkin dalam jabatan secara organisasi ya. Kalau organisasi itu memang sudah strukturnya begitu. Nah, ini harus dicegah. Diskriminasi dan intoleransi juga sama di sini. Bagaimana diskriminasi dan intoleransi itu betul-betul bisa terhindar gitu kan. Adanya pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan dasar atas integritas identitas itu. Identitas ini mungkin ya suku A, suku B begitu kan atau mungkin ini agama A, agama B begitu ya. Atau kemudian mungkin masyarakat A, masyarakat B gitu kan. Kota A, kota B gitu sehingga terjadi sebuah pemisahan, sebuah diskriminasi begitu kan untuk menjadikan seseorang beda. Padahal dalam konteks agama kita bahkan dalam dalam kehidupan kita itu diciptakan berbeda-beda. Memang udah sunatullah gitu. Artinya kita memang berbeda-beda, akan beda bangsa, kota, ras, agama itu akan beda gitu. Gitu kan. Jadi uh, inna khalaqnakum min dzakari wal unsa sesungguhnya kamu diciptakan dari laki-laki dan perempuan gitu kan wajah nakum semua wa qabaila dan kamu diciptakan dengan berbangsa-bangsa bersuku-suku begitu ya. Jadi artinya akan terjadi sebuah perbedaan di situ. Intinya itu apa? Lita arofu untuk kita bagaimana saling mengenal, saling memberikan kasih sayang, saling mensupport ya sehingga terjadi sebuah keseimbangan dalam kehidupan ini. Kan gitu kan konteksnya gitu ya. Jadi memang kalau kalau kita endingnya ya inna akramakum indallahi atqakum sehingga manusia yang sempurna di sisi Tuhan itu adalah orang yang takwa, orang yang baik intinya kan begitu. Orang yang baik itulah sesungguhnya yang menjadi apa namanya grand teori kita dalam dalam berkehidupan dan berbangsa itu kan gitu. Nah, kalau kita memang membeda-bedakan level-level mengkasta-kasta begitu A B C dan segala macam kan ini uh, itu mungkin bersifat data saja kan, dinamika gitu kan, dinamika kan seperti itu. Tapi kita sebagai pribadi yang betul-betul memiliki kehidupan yang bermartabat itu maka kita akan memiliki kehidupan yang betul-betul teredukasi dengan baik. Kebijakan yang mengandung kekerasan ini juga betul ya seperti ada surat keputusan, edaran, nota dinas, imbauan, instruksi, pedoman lain-lainnya. Tapi berisi atau berkonten bermuatan tentang kekerasan gitu. Nah, jadi apapun kebijakan-kebijakan yang mengandung kekerasan baik di kampus ke dosen gitu kan dari dosen ke kebijakan apa namanya dari ketua ke apa ke BEM dan seterusnya ya ataupun juga dari pihak A ke pihak B dari pihak B ke pihak C dan seterusnya di situ ada kebijakan-kebijakan yang memuat potensi-potensi kebijakan-kebijakan yang betul-betul memberikan pressure ya atau di situ ada tindakan-tindakan yang tidak tidak adil begitu ya atau mungkin dalam tanda kutip menjolimi begitu, maka ini juga perlu dihindari seperti itu. Nah, kemudian dari hasil ini ya, jadi terjadi sebuah penyederhanaan gitu kan. Jadi
terjadi pembentukan satuan tugas PPKPT. Kalau sebelumnya adalah PPKS ya, perlindungan penanganan kekerasan seksual, ini diubah menjadi penanganan perlindungan kekerasan di perguruan tinggi kan gitu ya. Di sini ada beberapa di Permendik Budristek 3021 ini, di situ ada perekrutan, kemudian juga ada seleksi dan seterusnya ya. Dan ini di Permendikbud 55 2004 ini juga perekrutan satu itu secara langsung ada pendaftaran seleksi sama ini ya. Jadi langsung pada penetapan. Nah, alhamdulillah kita juga sudah dibuat satuan tugas. Nanti saya akan berikan tugas-tugasnya. Jadi sudah langsung disikapi, langsung direspon oleh ketua Stiba kita dengan mengeluarkan satu apa namanya mengeluarkan satu surat keputusan ya pembentukan satgas begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti begitu keluar satgas kemudian juga langsung ada honorariumnya gitu kan. Gitu luar biasa. Nah, di kampus-kampus yang sudah established begitu ya. Jadi kalau itu sudah itu tidak cukup hanya 7 gitu ya. Tapi di situ ada sampai 21 atau sampai 30 dan itu sudah melibatkan semua stakeholder. Bahkan disupport semua sehingga pembiayaan semuanya gitu ya. Tentu saja sudah dilengkapi dengan sumber daya pendanaan. Nah, mudah-mudahan kita ke depan juga semuanya dilengkapi semuanya sumber daya ininya petugasnya, kemudian sumber daya pendanaannya juga, sumber daya infrastrukturnya gitu kan disupport karena apa? Ya kalau tidak disupport dengan kekuatan apa namanya sumber daya itu kan nanti juga hasilnya juga ya akan apa adanya kan gitu. Tapi kita punya kekuatan sumber daya doa ya gitu kan. Sumber daya doa, sumber daya apa? Keikhlasan, sumber daya apa? Kesabaran gitu ya. Sumber daya kesetiaan. Nah, itu ya. Kita punya sumber daya kesetiaan sehingga ini menjadi potensi yang luar biasa untuk kita menjadikan sumber daya yang lain itu bisa tercapai. Nah, itu ya. Jadi minimal itu kalau dulu ada petugas itu 5 orang. Nah, alhamdulillah kita sudah berjumlah minimal 7 orang, minimal 7 orang. Nah, jadi kita sudah mungkin saya langsung share saja ya. Bisa terlihat langsung nggak nih? Saya langsung share ya. Terlihat nggak ini? Nah ini ya sudah 7 orang ya, Pak Suhendar, Pak Budiarto, Pak Ibu Juli, Anita ini minimal ya. Ini sebagai anggota Satgas yang sudah dibentuk, yang sudah dibuat keluaran SK-nya oleh Ketua Stiba IC gitu ya. Nah itu sebagai respon langsung dari ini minimal 7 orang. Nah kemudian apa? Menambah jumlah keanggotaan 7 orang, kemudian maksimal itu April 2025. Kalau kita kan sudah terbentuk ya. Oke, nah ini yang menjadi apa? Yang menjadi kekerasan itu bisa terjadi di perguruan tinggi, di luar perguruan tinggi juga melibatkan dalam konteks tadi tridharma perguruan tinggi ya. Nah, yang jadi pelaku atau korban bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa tendik, begitu ya. Bisa juga apa namanya di luar gitu kan, bisa juga bersifat umum begitu ya. Bisa juga orang dewasa atau anak-anak gitu ya. Itu yang menjadi apa korban dari kekerasan gitu kan. Nah, oleh dengan demikian maka diperlukan sebuah pelaporan. Pelaporan boleh langsung, boleh tidak langsung, gitu kan. Nah, inilah ketika melapor ini kan sesuatu yang tidak mudah ya. Melapor itu sesuatu yang tidak mudah karena apa? Karena ini berhubungan dengan aib ya. Berhubungan dengan aib, berhubungan yang sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang bahkan tidak diinginkan gitu kan. Kita bayangkan ya, sesuatu yang kita tidak inginkan, katakanlah musibah begitu ya. Katakanlah sesuatu yang kita tidak inginkan kemudian harus di blow up gitu kan harus disampaikan ini kan sesuatu yang tidak benar naudzubillah min dalik gitu ya naudzubillah min dalik subhanallah kalau kita terjadi di lingkungan kita itu kan mungkin akan bukan mudah itu sesuatu yang ini disampaikan bagaimana nggak disampaikan bagaimana maka terjadi korban umpamanya ada sampai berita gitu kan anak yang ini ada segala macam berbulan-bulan bertahun-tahun tidak disampaikan karena memang berhubungan dengan tadi ada berbagai aspek karena kebijakan karena ketakutan karena khawatir nanti kalau disampaikan status kemahasiswaannya apa namanya terhambat gitu kan. Nah, sehingga itu nanti akan menjadikan sulit gitu ya. Nah, maka demikian bagaimana satuan petugas ini menjadi pendamping yang betul-betul apa ya profesional sebagai pendamping, sebagai teman curhat, begitu kan, sebagai partner yang betul-betul memberikan satu pelayanan yang membuat si korban itu nyaman, gitu kan. Korban itu nyaman, bisa menyampaikan dengan pelan-pelan dengan baik-baik, gitu. Maka di sini dibetulkan satu satuan tugas yang betul-betul memiliki psikologi yang bagus ya, gitu bisa bisa menjadikan berkarakter yang betul-betul ya kondusif untuk bagaimana si si korban itu bisa melapor gitu kan. Kemudian juga nanti diberikan tindak lanjut ya kan, kemudian diberikan pemeriksaan
Menurut sebuah kesimpulan nanti akan dibahas oleh Anita ya tentang bagaimana tindak lanjut kesimpulannya dan juga nanti rekomendasi seperti apa nanti akan dibahas oleh Anita di pemateri kedua ya. Nah, kemudian eh, ini juga ada sanksi tentu saja. Ya, ada sanksi ringan, sanksi sedang, ada sanksi berat ya kan itu. Ringan mungkin peringatan tertulis, juga sedang juga berupa apa namanya eh, jenjang jabatan fungsional atau apa penurunan-penurunan jabatan itu selama 12 bulan atau mungkin nanti sanksi berat dengan pemberhentian tetap atau mungkin sampai kepada dibawa ke apa kepolisian ya gitu ya masuk ke dalam ranah di situ delik hukum gitu ya. Nah, ini makanya ini tidak mudah dan tidak sederhana ya ketika sebuah musibah nestapa dan ke apa ke sesuatu yang menimpa atau mungkin ujian ya yang terjadi pada seseorang atau pada lembaga ini maka harus betul-betul disikapi dengan sungguh-sungguh dengan penuh keikhlasan penuh dengan banyak doa itu kan kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar itu tidak terjadi gitu. Apapun adanya namanya musibah yang namanya sesuatu tidak itu sesuatu yang tidak enak gitu. Pasti itu akan terjadi korban. Ada terjadi mungkin bahkan korban itu bukan hanya saja satu dua bukan hanya bulan dua bulan mungkin seumur hidup gitu kan. Nah ini yang menjadi kita betul-betul harus betul-betul apa namanya disikapi dengan serius ya kan. Kalau korban sampai dia menderita selama seumur hidup kan min dzalik ya itu sesuatu yang betul-betul sangat menyedihkan gitu kan. Itulah gitu kan akibat daripada kekerasan-kekerasan yang bisa berdampak pada psikologis dan juga bahkan kepada prestasi korban ini menjadi terhambat gitu. Itu dan bahkan dalam Pak Soender, waktunya 5 menit lagi ya Pak. berapa lagi? 5 menit lagi Pak. Baik, 5 menit lagi ya. Nah, makanya ini nanti selalu akan dibahas oleh Anita ini. Jadi tentang bagaimana sanksi-sanksi sebelumnya ya nanti ini udah selesai. Nah, kemudian dari sikap itu maka Stiba IC merespon dan kita membuat sebuah buklet gitu ya. Kita membuat sebuah buklet. Apa terlihat ini? Lihat Pak. Lihat ya. Oke ya, jadi kita buat buklet ini Stiba IC dan kita sama-sama ini kita berkolaborasi kemudian duduk bersama membuat sebuah buklet. Ini sebenarnya rincian atau summary dari tadi ya dari Permendikbud 55 dan juga dari tadi dari apa dari himbauan tadi ya dari instruksi tentang adanya Permendikbud 220 nomor 20 2003 dan juga di sini 55 2004. Maka kita buat seperti ini seperti saya sampaikan tadi ini kan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan kekerasan itu di sini? Maka terjadi satu data ya yang sangat betul-betul yang kita tidak inginkan itu karena terjadinya sebuah kekerasan terjadi mungkin karena pengaruh budaya yang betul-betul apa namanya bertubi-tubi menghujani ke kita gitu budaya-budaya sehingga bagaimana kita gontai juga gitu kan. Jadi betul-betul tidak terbendung gitu kan budaya-budaya yang tidak kondusif sampai kepada peradaban kita itu baik itu lewat cyber lewat internet sosial media begitu kan itu semuanya sudah menjadi satu gitu kan dan bahkan mungkin tontonan-tontonan di situ internet itu kita bisa mengakses tontonan apapun saja bisa kita lihat tontonan yang yang memiliki pendidikan dan tidak pendidikan bisa dilihat mereka jadi dampaknya menjadi timbul sebuah kekerasan itu kan nah maka terjadi sebuah kekerasan seperti ini dan terjadilah satu keadaan di mana korban tidak mau melapor kan kita sampaikan tadi. Karena apa? Karena tadi ini sebuah aib, sesuatu yang kita tidak inginkan, bahkan sesuatu yang tidak pernah sedikit pun mungkin gitu ya diimpikan gitu, atau bahkan pun diterbayangkan terjadi gitu kan. Maka itu akan terjadi sebuah depresi, sebuah apa shock ya, ke sebuah kesedihan gitu kan, bahkan kenestafaan yang mungkin tidak bisa dihitung dengan uang gitu. Mungkin uang berapapun bisa dicari, tapi ketika di situ apa self dignity ya gitu ya, di situ harga diri atau marwah seseorang, kemuliaan seseorang keagungan seseorang itu betul-betul direndahkan dan itu hancur semuanya kan ini berbahaya sehingga dampak psikologisnya menjadi dahsyat gitu kan orang yang harusnya berprestasi punya apa ada banyak ceria ke depan memiliki ke masa depan yang betul-betul berpotensi untuk menjadi orang yang berguna bangsa bisa begitu saja layu sebelum berkembang gitu kan wah ini kan suatu waduh luar biasa ya yang kita tidak inginkan tidak mau berlapor maka juga kenapa tidak mau lapor karena dia mungkin ada tidak keterpercayaan tidak apa ketidakpercayaan kepada sistem gitu kan ya kita kan sama gitu ya kan. Kalau sekarang lagi viral nih kan gitu kan bayar 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 gitu kan kita mungkin juga ada ketidakpercayaan kepada oknum polisi. Begitupun juga kabur saja dulu gitu kan gitu kabur saja dulu mungkin ada ketidakpercayaan kepada di mekanisme kita maka ini penting nih, membangun suatu suasana kondusif dan trust itu like and trust itu bagaimana sehingga si korban itu ketika naudzubillah terjadi gitu kan
dia masih punya harapan, aku melapor nih kepada Satgas agar mudah-mudahan ke depan aku bisa recovery, aku bisa bangkit lagi, aku bisa lagi menyongsong hari depan yang lebih cerah, lebih ini gitu kan. Nah ini maka peran satuan petugas ini menjadi strategis dan juga menjadi signifikan di sini. Nah ini ya, jadi takut terkena victim blaming. Kamu sih begini, kamu sih gini, kamu sih tidak menjaga, kamu bla 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 segala macam itu menjadi dipojokkan gitu. Udah kena korban begitu ya, uh, tertimpa tangga pula gitu kan, sehingga kamu tidak hati-hati, kamu selalu terbuka sih, atau kamu mungkin kurang berpakaian yang rapi atau sebagainya, kamu sih seronok gitu kan, sehingga terjadi sebuah kekerasan-kekerasan. Nah, makanya itu juga harus disikapi dengan baik gitu, sehingga tidak terjadi hal seperti itu ya. Nah, itu ya, kekerasan itu memang terjadi dalam setiap apapun, baik itu tadi sudah disampaikan, baik itu dalam bentuk apa langsung atau tidak langsung. Oke ya, di sini tuh harus ada pencegahan tentu saja ya. Jadi kalau tadi apa ini kekerasan itu apapun ya, yang terutama ini ya, kekerasan itu berupa menimbulkan bahaya ini kan, menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa. Nah ini kan, jadi memberikan badan atau nyawa atau apa namanya jiwa ya, sehingga menibatkan penderitaan fisik gitu kan, seksual, psikologis, gitu, merampas kemerdekaan, termasuk juga menjadikan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, terpojokan gitu ya. Nah ini harus dihindari karena ini kekerasan. Pencegahannya bagaimana? Tentu saja mencegah dalam bentuk tindakan, cara atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan kekerasan di perguruan tinggi, dicegah dengan edukasi, dicegah dengan apa sikap kita, dengan bagaimana atau dengan sistem kita nanti atur dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita sudah buat banner-banner, sudah buat kita leaflet-leaflet, bahkan kita buat fakta integritas ya, masuk ke setiap kelas-kelas itu untuk memberikan sebuah apa awareness ya, brand awareness agar tidak terjadi lagi jangan terjadi kekerasan-kekerasan di lingkungan tinggi gitu kan. Nah, siapa saja yang jadi korban bisa semuanya Baiklah, ya. Bisa waktunya mahasiswa, sudah habis Pak Alicia. Swender. Oke, baik ya. Sesungguhnya tadi sudah disampaikan intinya pada pemaparan sebelumnya gitu kan. Intinya inilah tadi kekerasan itu apa saja, seperti tawuran dan sebagainya. Nanti mudah-mudahan bisa dibahas lagi dalam sesi tanya jawab ya. Itu saya yang bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kehilapannya. Saya sangat senang bisa memperkenalkan hal ini. Saya tutup sementara dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Luar biasa Pak Swender atas pemaparannya panjang lebar dan nanti mungkin bisa kita lanjutkan saat tanya jawab. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke pemateri kedua kita, Anita Septiani. Kepada saudari Anita Septiani, waktu dan kesempatan saya silakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator telah memberikan waktu kepada saya. MC boleh minta tolong share. Oh ya, ini. Oke, baik, terima kasih kepada MC yang sudah share screen ini. Melanjutkan dari Pak Suhendar sebelumnya tentang penanganan ataupun pencegahan kekerasan di perguruan tinggi. Dan di sini di dalam slide ini ada tahapan penanganan dugaan kekerasan oleh Satgas PPKPT. Jadi bagi korban ataupun mahasiswa yang teridentifikasi merasakan ataupun melakukan atau apa ya mendapatkan kekerasan di suatu perguruan tinggi itu dapat yang satu melaporkan pelaporan secara langsung kepada Satgas PPKPT. Yang kedua ada pelaporan melalui surat tertulis, telepon, atau pesan singkat. Jadi bagi korban yang teridentifikasi itu dapat melaporkan secara langsung kepada Satgas PPKPT yang ada di suatu perguruan tinggi tersebut, atau mungkin ada yang malu ataupun sungkan untuk melaporkan secara langsung kepada Satgas PPKPT itu dapat melaporkan melalui surat tertulis, telepon, atau pesan singkat tertulis. Dan yang kedua ada tindak lanjut pelaporan. Di sini ada penanganan laporan maksimal 3 hari. Yang kedua ada identifikasi korban, saksi, dan juga terlapor.
Yang ketiga ada pendataan kronologi kejadian, seperti apa kejadian tersebut. Itu lalu analisis kebutuhan korban, apakah korban tersebut perlu pendampingan, perlindungan ataupun pemulihan. Belum. Dan yang ketiga ada pemeriksaan. Boleh ke bawahannya lagi? Di atasnya, maaf. Yang nomor 3. Nah, maaf. Pemeriksaan. Ada pengumpulan keterangan dari semua pihak, pelapor, korban, saksi, dan juga terlapor. Dan yang keduanya ada pelaksanaan pemeriksaan secara tutup. Setelah pengumpulan keterangan dari semua pihak, seperti pelapor, korban, saksi, dan juga terlapor, itu akan diperiksa ulang secara tertutup kepada korban yang teridentifikasi kekerasan tersebut. Yang keempat ada penyusunan kesimpulan dari rekomendasi. Setelah itu ada penetapan hasil dugaan apakah korban tersebut terbukti ataupun tidak terbukti. Lalu pemberian rekomendasi tindak lanjut. Apabila penetapan hasil dugaan tersebut terbukti bahwa korban yang teridentifikasi mengalami kekerasan di dalam sebuah perguruan tinggi itu, maka akan direkomendasi tindak lanjut. Dan selanjutnya ada yang nomor 5, pemeriksaan. Di sini pemeriksaan yaitu ada penerbitan keputusan oleh pimpinan perguruan tinggi. Batas waktu penerbitan maksimal 5 hari. Dan yang ketiga ada berdasarkan rekomendasi satuan tugas. Jadi di pemeriksaan ini ke bawahan lagi boleh. Jadi di dalam pemeriksaan ini apabila korban yang teridentifikasi mengalami kekerasan di dalam sebuah perguruan tinggi, itu akan diterbitkan keputusan oleh pimpinan perguruan tinggi tersebut. Dan slide selanjutnya ada hak-hak korban, saksi, dan juga terlapor. Jadi korban, saksi, dan juga terlapor itu memiliki hak-haknya masing-masing. Yang pertama ada hak korban dan juga terlapor, yaitu informasi terhadap tahapan dan perkembangan penanganan laporan dugaan kekerasan. Yang kedua ada perlindungan dari ancaman atau kekerasan oleh terlapor dan atau pihak lainnya itu. Yang ketiga ada perlindungan atas potensi berulangnya suatu kekerasan. Yang keempat ada perlindungan atas kerahasiaan identitas ataupun informasi kasus. Dan yang kelima ada akses layanan pendidikan. Yang keenam ada perlindungan dari kehilangannya suatu pekerjaan, itu bisa jadi. Yang ketujuh ada penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan. Dan yang terakhir ada layanan pendampingan, perlindungan, dan atau pemulihan sesuai kebutuhan korban tersebut. Dan selanjutnya ada hak saksi. Hak saksi yaitu ada perlindungan atas kerahasiaan, identitas, dan informasi kasus juga. Yang kedua ada perlindungan dari ancaman ataupun kekerasan oleh terlapor dan atau pihak lainnya. Yang ketiga ada akses layanan pendidikan juga sama seperti hak pelapor dan korban. Yang keempat ada perlindungan dari kehilangannya pekerjaan juga. Yang kelima penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan. Dan yang terakhir ada layanan pendampingan, perlindungan dan atau pemulihan sesuai kebutuhannya. Dan yang terakhir ada hak terlapor. Hak terlapor ini ada di dalamnya ada informasi terhadap tahapan dan perkembangan penanganan laporan dugaan kekerasan tersebut yang ada di suatu perguruan tinggi. Yang kedua ada perlindungan atas kerahasiaan identitas dan informasi kasus. Yang ketiga ada layanan pendampingan dalam hal terlapor merupakan penyandang disabilitas atau mungkin berusia masih kanak-kanak. Dan yang terakhir ada pemulihan nama baik dalam hal terlapor dugaan kekerasan tidak terbukti.
Selanjutnya ada di slide selanjutnya, yaitu ada sanksi si pelaku kekerasan. Ada beberapa bagian, yaitu ada ringan, sedang, dan berat. Sanksi untuk dosen ataupun tenaga pendidikan itu ada beberapa kategori. Kalaupun ringan itu ada teguran tertulis dan juga pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban. Semisal dosen yang melakukan suatu kekerasan kepada mahasiswa itu pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban dalam bentuk kategori ringan. Dan ada juga dalam bentuk kategori sedang, yaitu penurunan jenjang jabatan akademik dosen dan juga penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 bulan. Jadi di kategori sedang ini sebagaimana misalkan mahasiswa yang mendapatkan kekerasan dari dosennya itu dalam kategori sedang itu akan mendapatkan penurunan jenjang jabatan akademik dosen dan juga penurunan jenjang jabatan fungsional tenaga kependidikan selama 12 bulan. Dan untuk sanksi beratnya itu ada pemberhentian tetap sebagai dosen dan tenaga kependidikan. Dan apabila berat di sini itu akan diberhentikan sebagai dosen atau tenaga kependidikan, seperti itu. Selanjutnya ada sanksi untuk mahasiswa. Di sini ada 3 kategori juga, yaitu ringan, sedang, dan juga berat. Dalam sanksi untuk mahasiswa dalam kategori ringannya itu sama dengan tadi yang untuk dosen dan tenaga kependidikan, yaitu teguran tertulis dan juga pernyataan permohonan maaf secara tertulis dari pelaku kepada korban. Untuk kategori sedangnya, penundaan mengikuti perkuliahan untuk mahasiswa yang melakukan kekerasan di dalam perguruan tinggi itu dapat menunda mengikuti perkuliahan. Dan juga yang kedua, pencabutan beasiswa. Jika mahasiswa tersebut mendapatkan beasiswa, itu akan dicabut karena melakukan suatu kekerasan di dalam suatu perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga, ada pengurangan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang berat, dalam kategori berat, sanksi untuk mahasiswa yaitu pemberhentian tetap sebagai mahasiswa ataupun di drop out dari perguruan tinggi tersebut. Slide selanjutnya. Nah, di sini ada link pengaduan kekerasan di dalam perguruan tinggi. Seperti yang sudah ada di kampus TIBAISI Jakarta, ada di mana-mana, mungkin di mading, di dalam kelas itu ada link pengaduan atau form aduan untuk melaporkan apabila ada kekerasan ataupun merasakan kekerasan seksual dan sebagainya di dalam kampus TIBAISI Jakarta. Itu bisa langsung kalian scan di sini, atau bisa melalui website Adia LLDI KTI 3. Boleh ke bawahnya. Nah, di dalam website Adia LLDI TI 3 itu di dalam kalian bisa mengeklik website tersebut untuk link pengaduan kekerasan di dalam suatu perguruan tinggi, yaitu klik menu pengaduan, kemudian pilih salah satu opsi pengaduan melalui hotline WhatsApp Adia ataupun email Adia atau silat. Jadi kalian bisa suatu nauzubillah terjadinya kekerasan di suatu perguruan tinggi tersebut, bisa melalui link yang sudah ada di sekitaran lingkungan kampus, atau bisa melalui website Adia, hotline-nya WhatsApp Adia, ataupun email pengaduannya. Seperti itu. Boleh ke bawah? Sudah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai langkah-langkah dan juga cara pelaporan korban yang teridentifikasi kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Buat kalian mungkin jangan takut untuk lapor, karena
kita Satgas PPKS siap membantu kalian. Terima kasih, saya balikkan ke moderator. Terima kasih Anita, luar biasa pemaparannya. Oke, setelah pemaparan kedua pemateri selesai, kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita hanya akan menjawab 3 pertanyaan karena keterbatasan waktu. Sesi tanya jawab saya buka mulai dari sekarang. Sesi tanya jawab bisa raise hand atau bisa bertanya melalui chat. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, izin bertanya Miss Yuli. Halo, Pak Budi. Assalamualaikum. Ya, terkait pelaporan itu ya. Tadi di slide Anita bisa ditampilkan. Sebentar, Anita, mohon maaf, izin ditampilkan slide pelaporan. Pelapor ya. Pelapor tuh apa aja gitu ya. Nah, sebenarnya ya kalau nggak tampilkan nggak apa-apa. Tapi intinya pertanyaannya begini. Untuk pelaporan itu kan nantinya kan Satgas tentu saja kan melakukan pendampingan, melakukan advokasi, melakukan penyelesaian gitu ya. Nah, tadi saya lihat tuh ada hilangnya pekerjaan dan lain-lain gitu ya. Nah, eh, itu apakah dari pihak Stiba IC itu, kalau mungkin tadi Pak Suhendar bilang dengan keikhlasan ya tentu Satgas ini akan dengan keikhlasan ya, dengan apa dedikasi ya akan membantu. Tapi kalau yang nantinya dalam hal tadi ada pendampingan atau tadi ada advokasi, tadi membutuhkan dana, itu boleh tahu anggarannya apakah disediakan dari kampus begitu atau dari pemerintah ada begitu. Itu aja sih. Terima kasih, Ms. Yuli. Ya. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Silakan Pak Suhendar. Ya, Pak Suhendar terutama ya, dan mic-nya belum menyala Pak Suhendra. Iya, siap. Ini ke Anita dulu atau langsung sama saya? Atau gimana? langsung Pak Suhendar aja mungkin ya, karena Gitu ya, baik. ketuanya Baik, ya. Pak Budi terima kasih Ya, atas sama-sama Pak pertanyaannya. Suhendar. Ya, Ya. luar biasa ini. Karena menjelang mau buka puasa, jadinya kita semangat nih ya. Baik, jadi ini sudah juga menjadi isu yang cukup apa namanya cukup serius ya di kita ini untuk apakah ini ada tunjangannya, ada remunerasinya kan gitu ya. Karena apapun sebagai saya sampaikan tadi kan sumber daya itu perlu gitu kan, sumber daya finansial, sumber daya pendanaan itu perlu. Jadi tidak hanya cukup dengan sumber daya kesetiaan kan gitu. Kalau sumber daya kesetiaan kita insya Allah memiliki semua lah, sumber daya kesetiaan, sumber daya kesabaran ya kan, sumber daya memberikan manfaat. Tapi tentu saja ada. Tapi ini kan berproses, gitu ya kan berproses. Nanti dengan berjalannya waktu itu nanti akan juga dicukupkan semuanya. Nah, selama ini kalau yang saya lihat gitu kan, kalau di kampus-kampus yang sudah established tadi itu memang sudah disediakan, gitu kan, bahkan difasilitasi gitu kan, sehingga ya bersemangat. Tapi kan mungkin juga berpulang kepada situasi kampus kan ini. Ini kan intinya adalah amanat undang-undangnya atau mungkin kesepakatan kita bersamanya yang sangat krusial dan fundamental adalah bagaimana menciptakan suasana pendidikan yang betul-betul apa profesional begitu ya, kondusif, nyaman, memberikan support yang terbaik buat peserta didik dan juga pendidik itu melakukan kegiatan belajar mengajar sehingga apa yang menjadi harapan kita menjadi tujuan pendidikan nasional itu bisa tercapai gitu kan. Bagaimana membuat peserta didik ini menciptakan manusia yang memiliki karakter yang mulia, yang berprestasi, cerdas, sehat begitu ya. Kemudian memiliki intelektual ya, bukan hanya saja intelektual dalam sisi material tapi juga secara spiritual begitu kan. Dan juga memberikan kontribusi yang baik baik itu di nasional maupun internasional secara global gitu kan. Ini keren banget gitu kan. Nah, makanya itu harus betul-betul dibenahi kemudian dijaga bersama-sama. Salah satu hambatannya adalah tadi adanya kekerasan-kekerasan sehingga tujuan itu menjadi tidak tercapai kan gitu. Nah, memang saya sangat setuju idealnya itu memang di lembaga manapun itu harus disediakan dananya gitu ya. Ada sumber daya finansialnya kan gitu kan.
Karena ini juga otomatis menjadi inherent dalam sebuah pergerakan, dalam sebuah cita-cita gitu kan. Apalagi cita-cita yang sifatnya untuk memberikan kemaslahatan kepada semua hal kan. Bahkan menurut saya ini peran pemerintah harus betul-betul turun di situ kan gitu kan. Karena ini menyangkut kepada pencerdasan bangsa, kemudian mencetak generasi emas begitu kan ke depan, sehingga di sini pemerintah dalam tanda kutip di sini yang berkepentingan di sini memberikan sebuah pendanaan. Nah, setahu saya mungkin saya belum tahu nih ya, karena setahu saya ini belum ada yang secara khusus memberikan sebuah remunerasi. Tapi mungkin nanti dengan berkembangnya waktu atau mungkin ada kebijakan yang saya belum tahu, mohon izin gitu ya. Karena juga memang saya belum tahu bahwa belum secara eksplisit begitu ya berapa uh, remunerasi atau tunjangan yang diberikan untuk kegiatan penanganan kekerasan ini di lingkungan tinggi gitu. Tapi saya yakin ke depan mungkin ini akan tidak gelap lagi gitu ya, akan ada suasana cerah gitu kan ke depan, maka akan ada alokasi untuk itu ya. Yang pertama, yang kedua untuk bagaimana kita menangani melaporkan sebuah kasus ya. Ini tentu yang saya sampaikan tadi. Jadi karena ini berhubungan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan atau quote unquote sebagai musibah ya, sebagai sebuah petaka bencana begitu ya. Sesuatu yang bahkan tidak pernah terpikirkan sedikit pun terjadi, naudzubillah min dzalik sama siapapun, itu akan terjadi sebuah depresi, kemudian terpojok dan sebagainya, sehingga diperlukan satu penanganan yang betul-betul kondusif, kemudian juga memberikan memberikan satu satu jawaban yang memberikan recovery gitu kan, recovery. Tapi di sisi lain juga kita harus memberikan hak juga kepada terlapor gitu ya. Jadi semuanya diberikan hak gitu, hak terlapor, hak yang dilaporkan. Jadi semuanya betul-betul uh, dalam konteks yang ya betul kondusif tadi ya. Jadi semuanya bisa sampai pada solusi gitu kan. Syukur-syukur jangan sampai merembet kepada hal yang lebih serius dan lebih 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 tidak lagi lebih menyedihkan gitu kan, bisa tertangani dengan baik, bahkan bisa dalam dalam tidak sampai ke delik hukum begitu ya, tidak sampai kepada ranah-ranah hukum, tapi bisa tertangani dengan segera. Nah makanya itu tadi tugas kita menjadi tadi signifikan, dan bahkan tugas kita menjadi harus lebih serius ya, dan kita tentu dengan banyak doa ya, agar kita terhindar, lingkungan kampus kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, diantaranya adalah kekerasan gitu ya. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Soender atas jawabannya. Oke, untuk pertanyaan kedua saya persilahkan ke Miss Lia. Suaranya belum keluar Miss Lia. Sudah masukkah suaranya? Oke, siap. Ya. Masuk. Belum? Sudah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya berpikir ke era digital ini ya yang semakin terhubung. Kekerasan tidak lagi terbatas pada dunia nyata, tetapi juga meluas ke ranah daring. Nah, seperti pelecehan di media sosial, penyebaran konten tanpa izin, dan berbagai bentuk kekerasan digital lainnya. Di mana dapat membawa dampak serius bagi korban, baik secara psikologis maupun sosial. Nah, mengingat kompleksitas masalah ini, apakah telah disiapkan mekanisme khusus untuk menangani kasus-kasus tersebut secara efektif? Begitu, Miss Julie, terima kasih. Terima kasih Miss Lia atas pertanyaannya. Oke, Pak Budi, kenapa terlalu Pak Budi yang keluar nih? Pak Soendrar maksud saya, dan Ya, aduh, Anita. ini baru juga ditinggal satu ini udah lupa di kawan ini gimana. Iya, itu maaf Pak Soendrar. Oke, jadi kekerasan itu tidak hanya terjadi di dunia nyata, juga sekarang banyak terjadi di dunia maya. Jadi jika itu terjadi, kira-kira apa solusi yang ditawarkan oleh kampus Pak Soendar atau Yunita mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa sebagai ketua BEM mungkin punya solusi untuk hal tersebut. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Dia atas pertanyaannya luar biasa ya. Itu saya setuju bahwa memang tindak kekerasan atau potensi untuk menjadikan seseorang tertindas atau terjolimi begitu ya, terjolimi bisa berbagai media tentunya. Salah satu media yang sangat pada hari ini menjadi
kita tidak akan bisa terpisah dari teknologi itu kan, adalah dengan adanya cyber dan juga dengan media sosial gitu ya. Jadi apapun bentuknya yang sifatnya menjolimi, menindas orang, kemudian juga membuat orang terpojok, bahkan mengancam jiwa, kemudian juga mengancam apa tadi nyawa seseorang ya. Ini kan media gitu kan, media ya bisa secara langsung ataupun juga tidak langsung, bisa melihat tulisan, melihat apa atau ancaman ataupun juga melalui media. Nah, ini akan menjadi sesuatu pesan indah ya dari media ini, artinya dari fenomena ini untuk disikapi langsung oleh baik pihak kampus maupun pemerintah gitu kan. Jadi berjalannya dengan teknologi yang memang tidak bisa kita elakkan gitu ya. Teknologi itu keniscayaan gitu ya. Teknologi keniscayaan. Bahkan sekarang sudah ada AI gitu kan. AI bahkan menjadikan kehidupan ini bisa menjadi berubah semuanya gitu kan. Saya yakin bahwa dengan sedemikian canggihnya teknologi sedemikian spektakulernya ya, fantastiknya teknologi pada dewasa ini saat ini akan berpengaruh mengimbas terhadap kehidupan peradaban kita di antaranya juga tentang bagaimana dalam hal yang bersifatnya kekerasan begitu kan. Bahkan mungkin kekerasan penipuan, intimidasi segala macam mungkin ini lebih efektif dalam dunia dunia cyber ini atau dunia media sosial ini. Menurut saya ini pihak kampus harus membatasi seperti ini bahkan nantinya sebagai satgas itu sudah siap dengan berbagai hal yang memang nanti akan timbul dari kekerasan-kekerasan atau kejahatan ya atau penjoliman-penjoliman yang sifatnya daripada cyber atau dari media sosial. Dan saya yakin pemerintah pun juga sama gitu ya. Makanya sangat prihatin ketika ada pemerintah bisa dihack bahkan bisa di sistem informasinya bisa dicolong gitu ya, bisa kemudian sebagainya dan sebagainya. Berarti ini juga kan sama merupakan sebuah challenge itu kan yang menunjukkan kita harus melakukan sebuah continuous improvement dari berbagai stakeholder, dari berbagai institusi ataupun berbagai lembaga yang terkait begitu ya, untuk betul-betul bahwa potensi-potensi kekerasan itu akan bisa aja terjadi ya dari teknologi yang sedemikian canggih gitu. Makanya kalau saya izin gitu kan, saya mulai kalau menulis nama orang itu selalu huruf besar gitu, WA atau dimanapun selalu huruf besar. Kenapa? Saya ingin menunjukkan bahwa oke lah dunia boleh canggih gitu kan, teknologi boleh canggih, tapi sebagai marwah manusia, sebagai derajat manusia, apalagi derajat orang terdidik itu harus betul-betul dijaga gitu marwahnya. Jangan hanya masalah media, hanya masalah dengan apa, semuanya menjadi terabaikan akhlak gitu kan. Makanya juga jujur saya gitu kan, ketika di pendidikan itu kata iman takwa dihilangkan gitu kan. Karena itu sebenarnya kalau menurut saya konsep hidup itu dunia akhirat kalau saya sifatnya gitu. Mungkin ini sifatnya terlalu personal ya. Tapi hidupan kita tuh sukses dunia akhirat. Kalau sukses dunia aja semua bisa kita dapatkan. Tapi ketika sukses dunia akhirat ini yang menjadi pondasi yang sangat kuat, pribadi yang sangat kuat untuk menjaga keseimbangan dalam hidup. Sehingga kita menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, kecerdasan juga spiritual gitu. Bukan hanya untuk dunia semata gitu. Kita akan meninggalkan dunia ini cepat atau tidak lambat. Makanya dengan tadi ya kan, dengan adanya jargon menciptakan itu kan manusia yang iman bertakwa itu sudah penjagaan yang sangat luar biasa gitu kan gitu. Nah, maka ketika dihilangkan, quote and quote saya bertanya, apakah karena sekulerisme sehingga menjadi dihilangkan gitu. Nah, ini oke lah. Itu di lain sisi makanya dahsyatnya teknologi, dahsyatnya cyber sehingga kehidupan menjadi sekuler gitu kan, dilihat secara materi semua gitu. Nah, inilah yang harus kita sikapi gitu. Jadi adanya sekularisme, liberalisme ini sesungguhnya akan memberikan sesuatu yang dahsyat kepada budaya kita gitu. Maka hilang nanti tadi adabnya hilang, akhlaknya hilang, bahkan terjadi sebuah kesuatu yang chaos gitu kan. Nah, ini ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya teknologi ini menjadi sebuah kesadaran bahwa di kampus juga sama, mungkin dari sisi akademia itu juga harus bersikap lebih 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 harus betul-betul menjadi disikapi sampai serius, maupun juga pemerintah begitu. Jangan sampai lagi ada hak dan sebagainya dan juga tadi diberikan sebuah keterampilan yang bisa ketika itu terjadi bisa betul-betul ditangani dengan baik gitu ya. Mungkin itu ya, Reza. Terima kasih. Oke, bagaimana dengan Anita? Kira-kira ada hal yang sudah dipersiapkan tidak jika ada kekerasan yang terjadi di kampus sebagai ketua BEM? Terutama jika kekerasan itu terjadi melalui sosial media misalnya. Mungkin kalau di kampus hanya baru tersedia yaitu dibentuknya Satgas PPKPT ini gitu.
Hanya Oke, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. oke, baiklah. Ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Budi Junaidi melalui chat. Apakah tindakan intimidasi dari dosen ada ya Pak ya? Eh, berupa ancaman apabila mahasiswa tidak mengerjakan tugas, tidak diberi nilai lulus bila dilakukan penegakan hukum oleh pihak kampus. Oke, Izin Bu, kira. suaranya kurang ini Bu, suaranya. Nah, karena di sini lagi hujan ini. Oke. Saya ulangi sekali lagi ya Pak ya. Ya, Apakah tindakan intimidasi dari dosen berupa ancaman apabila mahasiswa tidak mengerjakan tugas, tidak bisa diberikan nilai lulus, bisa dilakukan penegakan hukum? Maksudnya oleh pihak kampus. Oh, oke. Jadi apakah mahasiswa itu bisa tidak lulus jika mereka tidak mengerjakan tugas? Apakah begitu maksudnya Pak Budi? Begini Bu, maksud saya begini. Terkadang ada juga kita mendengar gitu ya, karena ini hasil dari obrolan saya dengan mahasiswa ketika waktu senggang karena suka ngobrol gitu ya. Mereka suka curhat begini. Terkadang kita bingung loh. Ada juga dosen mengatakan, kalian kerjakan tugas ya. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, saya tidak bisa memberikan kelulusan buat kalian. Nah, dengan kata itu kan itu intimidasi, Bu. Oh, Ya, Pak oke. Suendar ya. Itu intimidasi gitu loh. Jadi kekerasan itu kan bisa kekerasan fisik, verbal kan gitu ya. Nah, kalau intimidasi itu juga bisa jadi jatuhnya ke kekerasan akademik karena menyangkut proses dalam menjalankan proses belajar mengajar di dalam kampus. Oke, Maksud saya paham tuh, Pak. Oke, ya paham Pak Budi. kalau Oke, sana jadi itu bisa nggak, misalnya gini, apabila itu terjadi lagi ke depan, ini udah terjadi sebelumnya Bu, sudah terjadi sebelumnya. Saya ungkapkan sekarang untuk pembelajaran kita para dosen ke depan untuk tidak mengintimidasi mahasiswa kita lagi. Kemudian apabila itu terjadi, apakah pertanyaan saya, apakah pihak Stiba IC akan memberikan sanksi yang bukan soft lagi tapi keras? Terima kasih Bu. oke, baik Pak Budi. Karena waktu kita sangat sempit, jadi silakan Pak Iya Soender silakan. dijawab dengan singkat dan padat ya Pak ya. Betul betul. ya. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya luar biasa. Ini mohon izin karena di saya hujan besar ini, jadi suaranya nggak jelas. Saya coba pakai Iya Pak. saya pakai handphone juga ini karena memang terdesak. Iya Jadi Pak, silakan tidak baik. silakan Ya monggo. baik. Intinya begini ya. Jadi betul ya. Jadi artinya potensi untuk memberikan sebuah intimidasi ataupun dalam tanda kutip pressure ya atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya di situ adalah membuat kekerasan-kekerasan ya. Jadi memang itu dihindari gitu ya. Kalaulah seorang dosen itu nanti akan memberikan tugas, tentu saja ada sistem dan mekanisme kan itu. Nah mekanisme ini yang harusnya kita bangun secara mekanisme yang indah gitu sehingga terbangun sebuah kesadaran gitu kan. Jadi sebetulnya dosen itu harus memiliki satu kecerdasan apa ya, kecerdasan psikologi gitu kan, sehingga bisa memberikan edukasi tapi juga memberikan sebuah represif gitu kan. Tapi represif yang teredukasi kan gitu kan. Artinya sesungguhnya sebenarnya itu memberikan tugas gitu kan, tapi dengan sebuah Betul. desain ya kan ya Pak gitu kan. Sebuah Betul. desain sehingga itu tidak terasa tugas, tapi dia memberikan kesadaran oh iya ya kalau aku dapat Ya, begini maka dia otomatis konsekuensi logisnya nilai kita akan begini gitu kan. Nah, itu ya. maka diperlukan sistem gitu kan. Bagaimana kita membuat sebuah menu gitu kan, sebuah skenario atau skema begitu ya. Skema yang betul-betul itu keberpihakannya indah gitu, baik untuk ke siswa atau untuk kita dosen gitu kan. Ya, Mungkin juga kita bisa berikan sebuah statement, umpamanya saya suka berikan statement ya kan. The lazy person is the one who doesn't want to see the beauty of success gitu kan. Gitu kadang-kadang begitu gitu kan. The lazy person is the one who doesn't want to see the beauty of success atau the lazy person is the one who doesn't want to receive the sweetness of success gitu kan. Nah itu kan mungkin setelah itu oh iya ya kalau kalau saya nggak mau ini saya malas maka saya nggak akan sukses seperti itu mungkin Pak. Intinya ini sebuah apa ya sebuah pesan indah untuk dosen begitu ya. Artinya untuk bisa bagaimana mengemas dan mendesain bahkan membuat sebuah menu atau skenario begitu ya skema yang bisa memberikan siswa itu sadar. Nah ini gitu kan kesadaran ini akan itu sama kan
di negara kita pun saya bagaimana membuat pejabat itu sadar kan gitu ya. Nah ini kalau di pressure aja kan nggak bisa, tapi kalau dia sadar gitu kan, nah ini yang menjadi penting gitu kan Pak, sebagai dosen, sebagai tenaga pendidik gitu ya. Mungkin itu ya, bagaimanapun Baik, Pak. menghindari ya kesan-kesan atau keadaan situasi yang membuat pressure gitu. Siswa ketika di pressure bukannya melakukan, dia makan berontak begitu kan. Tapi ketika diberikan edukasi, diberikan apa pemahaman dan kesadaran, dia oh iya ya aku harus berubah gitu. Nah itu Pak. Itu. Padahal sebenarnya sama aja kita nyuruh-nyuruh juga. Gitu. Oke Pak Bu, oke Pak Suhendran. Mungkin bisa Baik, saya tambahkan sedikit Pak Budi. Boleh silakan. baik. Mungkin itu salah persepsi dari Mas, mungkin ya, karena saya juga tidak paham Ya. dari kedua belah pihak gitu. Setiap dosen itu kan pasti akan memberikan masukan, mengingatkan mahasiswa untuk melakukan tugas mereka sebagai mahasiswa, dan untuk lulus itu kan mereka harus mengerjakan tugas mereka sebagai mahasiswa, hadir di kelas, mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen, mengikuti UTS dan UAS. Jadi khawatir mungkin dosennya tidak, maksudnya jika mahasiswa tidak mengerjakan tugasnya, mereka tidak akan lulus. Jadi sebelum itu terjadi mungkin dosennya sudah memberi warning. Jadi mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugasnya, karena jika mereka tidak mengerjakan tugas, otomatis nilai tugasnya akan tidak ada, dan ingat nilai tugas itu bobotnya 20%. Jadi saya kira tidak ada dosen yang mengancam, tapi itu hanya mengingatkan supaya mahasiswa melakukan tugasnya dengan baik dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Karena waktu kita sudah sangat lewat dari waktu yang sudah kita tentukan. Ibu Yuli, boleh saya satu aja, sedikit aja, Bu Juli. Oke, silakan Bu Somaria. Iya, oke. Iya, terima kasih ya. Karena kebetulan saya jadi tertarik gitu ya, dari gara-gara Pak Budi juga nih ya. Pak Budi ini emang kebetulan kebetulan saya itu kan instruktur nasional ya tentang pekerti. Jadi jangan sampai terjadi kesalahpahaman gitu ya, persepsi yang kurang tepat, kalau saya tidak bilang salah, kurang tepat gitu ya terhadap apa yang dilakukan dosen gitu ya. Persepsi-persepsi itu juga perlu harus kita buat kebijakan dengan kebijaksanaan. Kalau saya selalu bilang gitu ya kepada dosen-dosen muda gitu ya, karena saya memberikan pelatihan di seluruh Indonesia, saya selalu bilang gini, kontrak perkuliahan itu menjadi penting. Kenapa makanya mahasiswa itu harus datang di hari pertama perkuliahan? Karena di kontrak perkuliahan, seorang dosen itu harus menginformasikan apa-apa saja yang harus ada. Jadi kalau kontrak perkuliahannya sudah jelas dan mahasiswanya itu memahami semuanya dan dengan bahasa yang halus, otomatis ya, yang tadi dikatakan oleh Pak Suhendar gitu, itu saya rasa tidak akan terjadi. Karena berbahaya sekali gitu ya. Nanti seluruh dosen seluruh Indonesia itu akan mengatakan bahwa itu intimidasi gitu ya. Itu juga harus menjadi hal yang harus kita perhatikan lebih banyak lagi ya. Jadi kontrak perkuliahan itu memegang peranan utama gitu ya dalam setiap, dan kita tidak hanya sekali, kita 2 kali, 3 kali kita ingatkan lagi mahasiswa kita, karena bagaimanapun kita ingin mahasiswa kita itu tidak hanya mempunyai kualitas yang baik gitu ya secara akademik, tapi secara perilaku, tingkah laku juga menjadi manusia-manusia yang baik. Itu saja kali ya. Terima kasih Bu Juli yang telah memberikan waktu kepada saya. Maaf ya, saya tidak bisa menampilkan muka, ini lagi berantakan. Iya, sama-sama Bu Somaria, karena terima kasih Bu Somaria. Ya, masukan dari Somaria itu luar biasa untuk kita, karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, setiap dosen itu pasti ingin mahasiswanya lulus dengan nilai baik, dan salah satu faktor nilai itu untuk lulusan adalah nilai tugas. Nah, jika ada dosen yang mengasih warning di awal, itu saya kira bukan intimidasi. Dan seandainya ada pun, kan seperti yang Pak Budi bilang kan, mahasiswa itu kadang curhat-curhat ke dosen gitu kan, wajar sebetulnya, tapi akan lebih baik jika kita cari informasinya dari kedua belah pihak. Jadi kita sebagai pendengar pun mungkin tidak salah memahami dari curhatan mahasiswa tersebut. Maaf, Bu Yuli, sebentar sedikit saja gini. Ketika anak-anak bicara sama saya, itu pertemuan itu udah setelah UTS.
Setelah UTS itu bukan seperti Bu Somara katakan tadi, kontrak awal. Saya setuju, memang kontrak awal kita harus bicara. Tapi ini kan sudah UTS. Nah, sedikit ada kalimat yang seperti itu. Maksud saya begini, Bu. Termasuk mengimbau diri saya sendiri sebagai pengajar untuk menggunakan diksi yang lebih baik, yang lebih bagus, yang lebih halus. Ya, saya Paham setuju saya seperti Bu maksud Pak Somari Budi. katakan. Paham saya Iya, maksudnya Pak Budi. iya. Kita semua menginginkan anak-anak kita lulus, betul. Tapi tolonglah kita jangan bersifat seperti arogan begitu, misalnya menggunakan diksi yang kurang tepat. Hanya itu Siap aja Pak gitu. Budi. Terima Oke, terima kasih. kasih. Yuk. Oke, terima kasih atas segala pertanyaan dan masukannya, serta terima kasih yang sangat ini saya ucapkan kepada kedua pemateri. Saya tutup tugas saya sebagai moderator, dan untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Silakan Dini. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sebelumnya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Saya, Dini Sasrida, mewakili panitia yang bertugas, mohon untuk undur diri dan meminta maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sebelum kita benar-benar mengakhiri acara webinar kali ini, saya ingin meminta Bapak dan Ibu untuk mengisi presensi yang sudah kami share di chat box untuk syarat mendapatkan e-sertifikat. Serta mungkin Bapak dan Ibu bisa meluangkan waktunya untuk melakukan sesi foto. Mohon untuk Bapak Muklas Sulfasik membantu membackup dokumentasi. Baik, kami tunggu sekitar 1 menit untuk Bapak dan Ibu menyalakan kamera dan mempersiapkan diri. Ya, kita coba hitung ya, mulai fotonya. 1, 2, 3. Itu chatboxnya dihilangnya di situ. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Slide yang kedua, coba sebentar. Ya, untuk slide yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, ya cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu atas ketersediaannya. Sebelum acara ini berakhir, saya mengundang Bapak Suendar MPD untuk memberikan closing statement atau informasi penting tambahan terkait webinar kali ini. Kepada Bapak Suendar MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Ini merupakan sebuah karunia dan rahmat yang luar biasa kita bisa berjumpa, dan terima kasih pada teman-teman dosen yang luar biasa, juga kepada Ketua Stiba IC, juga kepada teman-teman Satuan Petugas PPKPT, dan juga teman-teman mahasiswa yang berbahagia, yang luar biasa. Ini merupakan satu support yang kondusif buat kita semua dan signifikan. Marilah kita jaga kampus kita dari berbagai kekerasan. Ya, let's prevent and also protect our campus from any violences. Oke, sehingga tujuan nasional kita yang begitu mulia, bagaimana menciptakan manusia yang berkarakter, yang memiliki akhlak yang mulia, yang cerdas, yang sehat, kemudian juga memiliki profesionalisme yang tinggi, memiliki kontribusi yang baik terhadap pembangunan bangsa dan negara, bisa betul-betul tercapai. Ini keinginan kita. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Semuanya hebat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Bapak, kasih Bapak Ibu. Suendar Terima kasih buat pembukaannya. semuanya. Terima kasih. Oke ya, kita langsung selesai ya.
Terima kasih, Sir. Terima kasih, Bu Ya, Julianta. oke. Terima kasih, Sir Mukas. Sama-sama. Nah, terima kasih semuanya. Leave room Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita nggak perlu isi daftar hadir kan, Dini? Mungkin enggak kali ya kita mau ya. Oke, Oke.